Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Bang Doris Channel Sehat Walafiat tentunya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini teman-teman ya, ada informasi ini ya. Informasi ini yang saya kirim ini cuplikan-cuplikan orang-orang yang nyinyir, yang suka, yang enggak suka sama Wakil Presiden ya, Mas Gibran ya. Nah di sini ada beberapa cuplikan video ya, yang memberikan penilaian baik, yang memberikan penilaian tidak baik, yang nyinyir, yang wah, yang gimana ada nih. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu bahan atau menambah satu wawasan buat kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan satu penilaian buat teman-teman semuanya, mana yang benar, mana yang bohong ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat kinerjanya Gibran ini ya cukup lumayan ya. Baru 100 hari sudah punya beberapa kegiatan yang disambut baik, diterima baik oleh warga masyarakat. Yang enggak nerima, yang nyinyir itu mah yang belum kebagian kali ya. Mudah-mudahan aja ntar kebagian, udah kebagian jadi nerima ya. Iya, biasanya kalau udah kebagian sih suka diem ya. Itu udah tradisinya deh. Tradisinya kalau belum ini wah ribut-ribut, diem aja ya, kayak gitu biasanya ya. Oke teman-teman dan saudara semuanya, yuk kita simak nih ya, siapa sih yang nyinyir, kayak apa sih nyinyirnya. Nah kalau yang suka kayak gimana, yang suka yang ngebelain ya, yang ngebela Gibran ya. Kita simak aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah wawasan buat kita. Selamat menyimak, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan harus beri kemudahan dalam setiap urusannya, dan kita diberi umur panjang serta barokah. Amin ya robbal alamin. Pak Gibran ini pakai kata Pak pun Mas berat gitu, lidah saya untuk mengatakan iya. begitu ya. Mas aja lah ya, Mas Gibran Ya ini. boleh lah gitu. Kualitasnya di mana? Kapasitasnya di mana? Reputasinya seperti apa? Betul. Dan sanggupkah kita membayangkan dia akan meninggalkan legacy suatu saat nanti? Keraguan-raguan saya atau bahkan ketidakmampuan saya menjawab rentetan pertanyaan saya itu sendiri yang membuat saya sesungguhnya enggan gitu untuk katakanlah meninjau 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Betul. Kalau 100 hari pemerintahan Prabowo oke lah. Dan orang juga banyak membicarakan itu. Iya, oke lah. Tapi kalau ada kata Gibran di situ sebagai wakil presiden ya, jadi saya tidak sedang menyinggung dia dari sisi pribadi nih. Oke, iya. Saya keberatan berbicara soal itu. Karena subjektif dan objektif. Subjektif dulu ya. Oke. Saya ini orang yang awalnya antusias merespon ketika terwartakan di media bahwa Wapres Gibran itu punya nomor WhatsApp khusus. Iya, untuk laporan itu. Untuk laporan, lapor Mas Wapres atau apalah Iya, jenisnya itu ya. Silakan dicek, saya simpan di WhatsApp saya. Dari sekian banyak WhatsApp yang saya kirim, itu yang centang 2 dan akhirnya direspon cuma sekali. Dari sekian banyak itu berapa banyak agar pemirsa bisa Mungkin ada sekitar, karena saya kapok akhirnya dia sudah kirim lagi. Iya. Yang terakhir saya ada kirim 10. sekitar itulah. Oke. Sekitar itu. Oke, 10 lah ya. Ya. Iya. Yang saya kirim tuh beberapa hari lalu terkait dengan Rempang. Nah, saya lanjut ya. Ya, silakan. Dari sekian WhatsApp yang saya kirim, yang centang 2 dan direspon cuma 1. Oke. Itu pun saya ragu, ini yang menjawab manusia Atau robot? atau robot, auto reply. Ya, Kalau mengharapkan Gibran langsung yang membalas sepertinya tidak ya mungkin. mewah lah ya. Ya. Tapi paling tidak adalah mungkin stafnya yang meresponnya. Tapi izinkan Itu saya pun itu pun ragu. Ragu apakah benar ini manusia bernyawa yang merespon WhatsApp saya atau mesin belaka yang entah mau diapakan pula WhatsApp saya itu. Selebihnya pesan-pesan WhatsApp saya yang lain centang 1 sampai sekarang. Berapa menit lalu nih saya cek masih centang 1. Seorang teman yang jago IT mengatakan itu tanda bahwa Anda diblokir.
Benar nggak ya? Centang 1 itu diblokir. Kalau perkiraan saya bukan diblokir, tidak dibaca. tapi tidak kunjung diaktifkan nomor itu. Oh. Sehingga sekian banyak WhatsApp, baik dari saya maupun dari orang-orang lain, itu teronggok begitu saja. Sementara aplikasi WhatsApp itu, atau bahkan mungkin handphonenya itu tidak diaktifkan. Teronggok begitu saja, sampai kadaluarsa, sampai basi, sampai kemudian mungkin menghilang sendiri. Dan orang kemudian seperti yang dialami oleh Mas Reza, kapok sendiri ya. Akhirnya saya kapok. Saya cobalah lewat WhatsApp. Seperti itu hasilnya. Kemudian saya coba lewat email. Ada alamat emailnya. Sampai hari ini pun Tidak dibalas juga. tidak dibalas. Bahkan auto reply pun tidak ada. Lebih parah kan berarti? Iya. Satu-kesatunya email yang saya kirim cukup panjang memang isinya. Jadi ngapain, maaf nih kalimatnya ya. Jadi untuk apa sebetulnya ini apa namanya saluran ini, kanal ini dibuat? Kalau misalnya kelihatannya seperti itu. Ya tahu saya. Ya, ini hanya sekedar untuk mencoba meyakinkan publik bahwa Gibran Bekerja. barangkali bekerja, Iya. punya inisiatif untuk membangun kanal komunikasi dengan masyarakat. Iya. Tetapi ya jangankan bicara solusi, bicara tentang bagaimana kemudian Istana Wakil Presiden Gibran itu menanggapi laporan pun menurut saya tidak baik, gitu ya. Nah, email tadi juga tidak dibalas. Kemudian saya coba yang ketiga nih. Iya. Kabarnya kan kita bisa datang langsung ke Istana Wakil Presiden. Kuota 50 pelapor per hari. Saya cobalah. Saya mulai daftar. Di situ ternyata ada menu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, saya punya kesempatan untuk menyampaikan laporan langsung. Nah, ke bagian berapa? Kalau Sampai 2026, udah penuh. slotnya udah penuh. Saya nggak tahu tuh, apakah memang ditutup ataukah memang sudah penuh. Iya. Semua pertanyaan ini lagi-lagi tidak terjawab. Tadi saya bicara tentang legacy, tidak terjawab. Sekarang bicara tentang, oke, saya coba berkomunikasi dengan Wakil Presiden, juga tidak terjawab. Caranya seperti apa? Itu subjektif ya, pengalaman saya pribadi nih. Iya. Nah, sementara kalau secara objektif, patokan saya adalah pada pemberitaan di website Wakil Presiden. Oke. Ada dua hal yang coba saya ikuti, coba saya cermati di website Wakil Presiden. Satu, kegiatan hari demi hari Wakil Presiden. Oke. Yang kedua, pernyataan Wakil Presiden. Tuh ceritanya ada kayak naskah pidatonya itu. Iya. Kayak ada naskah pidato, berarti saya anggap itu sebagai pernyataan-pernyataan resmi yang layak dianggap oleh Istana Wakil Presiden, layak untuk diketahui, dibaca, dijadikan rujukan berpikir oleh masyarakat banyak. Betul. Dengan berat hati harus saya katakan, dari seluruh pernyataan resmi Wakil Presiden yang tercantum di kertas-kertas itu, saya mau bilang apa ya? Kualitasnya? Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Ya, Tidak ada kualitasnya ya. Sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya. Kalau kita ingat bahwa dulu Gibran sendiri pernah mengatakan dia tidak hobi membaca. Kan? Iya. Tidak hobi membaca. Mungkin mirip orang tuanya juga. Tapi suka tidak suka ketika dia menjabat sebagai Wakil Presiden, saya mengharuskan dia sebagai pejabat yang berwawasan. Untuk menunjukkan tanggung jawab paling tidak. Tepat. Oke. Dia harus banting setir dari orang yang tidak suka melahap buku, harus jadi suka baca buku dan seterusnya. Tapi itu tidak tergambarkan dari pernyataan-pernyataan dia sebagaimana yang tercantum di website Wakil Presiden. Boleh saya tanya nggak? Kontinuitas kegiatan. Bukan ya itu pernyataannya itu. Apakah tiap hari ada atau gimana? Jarang, sangat jarang. Itu pun sekali lagi tidak ada yang substantif. Tidak ada yang substantif. Tempo-tempo memang media memberitakan tentang bagaimana Gibran ini, saya tidak tahu apakah betul-betul impromptu atau tidak, spontan atau tidak, tapi sekian kali itu pula kepleset lidah kan, sehingga mengutarakan kosakata tidak tepat. Waktu Paralimpik juga. Nah, semacam itulah. Jadi sangat mengganggu bagi saya. Betul. Nah, kemudian kalau kita bicara kegiatan Wakil Presiden sebagaimana yang terekam di website Wakil Presiden. Ya, di satu sisi tidak terlalu kaget, tapi di lain sisi juga mengecewakan sekali bahwa seremonial, program-program yang ibaratnya tinggal ketok palu gunting pita, program-program yang menurut saya tidak ada seorang Wakil Presiden juga akan berjalan dengan sendirinya. Karena itu izinkan saya bertanya, kira-kira aja, kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi?
bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Saking lamanya gitu. Belum, gateknya ya, ini Kang EF ngomong apa iki, belum, gateknya ya, ini terkait dengan Mas lo, belum, dengan Mas Gibran, belum. Iya. Sebetulnya, dengan adanya PSI di belakang Gibran, dan dengan adanya Gerindra di belakang Prabowo, maka dua orang ini adalah dua tokoh yang bisa dibayangkan menjadi kandidat yang paling potensial untuk berhadapan. Tentu saja, tidak serta-merta ceritanya akan terjadi seperti itu. Bisa saja keadaan berbeda. Apa yang akan membuat keadaan berbeda? Titik tumpu kekuatan Gibran adalah pada ayahnya. Ia menjadi calon wakil presiden karena peran ayah dan pamannya. Titik tumpu kekuatan Gibran adalah pada pengaruh ayahnya sebagai mantan presiden. Tetapi Prabowo punya sesuatu yang sebetulnya jauh lebih berdaya guna, jauh lebih powerful dibandingkan itu. Ia punya kekuasaan yang di dalamnya ada otoritas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Maka saudara-saudara, tentu saja ketika Prabowo kemudian menyadari Gibran harus dikendalikan, Gibran harus diatasi, atau bahkan Gibran harus dikerdilkan, maka Prabowo punya semua perangkat untuk melakukan. Lagi-lagi belum, apakah yang disampaikan Kang EF ini satu analisis atau hanya sekedar prasangka dan praduga saja? Ngopo aku kok ngomong kayak gini bolo ya? Coba dikatekin. Awal-awalnya si EF ini seakan-akan memuji Mas Gibran. Kang EF mengatakan dua orang ini bisa dibayangkan yang paling potensial untuk menjadi presiden atau calon presiden di masa mendatang. Nah, kalau kita dengarkan apa kalimat yang keluar dari mulut si EF ini, bolo, kayaknya manis ya. Manis, legi, enak. Tapi coba ada kalimatnya yang seakan-akan keluar itu bagaikan madu. Tapi ternyata Kang EF ini masih ngungkit terkait dengan MK09. Iya toh. Kalau itu bukan merupakan satu kebenaran, ya sudah gugur dari awal. Ini kadang tak pikir ini tahu konstitusi atau memang sengaja mengaburkan. Iya kan? Coba. Dan apakah akan diungkit terus? Nggak ada bahan lagi. Nggak ada materi lagi. Bagaimana caranya untuk mendistorsi seorang Gibran? Ya kan? Kalau kita perhatikan, hampir rata-rata sekarang ini, statement, komen, atau apapun, itu akan menjadikan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu untuk saling bertentangan. Dicari celah, dicari cara, atau cari apapun yang di situ bisa memberi potensi peluang untuk membawa kepada Mas Gibran dan Pak Prabowo itu dua ordinat yang berbeda. Ini kan aneh. Ini analisis model apa? Pak Prabowo Mas Gibran itu sekarang baru masuk di 100 hari. Lah kok sudah koyo ketakutan atau kata blingsatan kayak ngono lho Kang EF itu. Baru 100 hari Kang EF. Satu semester aja belum ada. Satu kuartal aja belum ada. Harusnya Kang EF make itu. Kok seakan-akan yang akan dicari itu di situ perbedaannya sehingga akan menjadi satu konflik gitu kan keinginannya. Terus ada misah antara Pak Prabowo dan Gibran. Emangnya kita ini hanya percaya gitu aja sama omongannya Kang EF. Saya nggak ngomongkan analisis lah kayak gitu. Walaupun ngomongnya dengan kan mulut yang kayaknya manis itu keluar madu. Ternyata opo wis sing keluar. Ndak. Saya yakin pendukung Pak Prabowo Mas Gibran itu sangat-sangat cerdik. Kenapa saya menyampaikan ini?
Karena dua tokoh ini saling melengkapi, saling mengisi, sehingga merupakan duit tunggal satu kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau ada pihak yang seakan-akan akan memisahkan, akan menceraikan, akan membuat friksi antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo, hanya orang-orang ya gak seneng aja, gak seneng itu. Karena landasannya itu saya gak seneng dulu. Kang Eep, cobalah pakai historis juga, pakai sejarah, pengalaman, kejadian yang sudah. Pak Prabowo itu bukan baru sekali ini nyalon presiden kan? Pak Prabowo itu pernah nyalon wakil presiden berpasangan dengan Bu Megawati, menang, kalah. Pak Prabowo itu pernah maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Pak Hatta Rajasa, menang, kalah. Pak Prabowo itu juga pernah maju lagi sebagai calon presiden berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno, menang, kalah. Nah sekarang ini Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran. Ini sudah keempat kali loh. Kang Eep. Pasangan dengan anak muda Mas Gibran. Menang. Nah sekarang baru di 100 hari. Kok arep ukrek-ukrek kayak gitu, itu enggak, motifnya apa gitu loh. Dan saya sebagai rakyat itu juga yakin masih bukan seperti orang yang digambarkan oleh Kang Eep itu. Mas Gibran itu anak muda yang tahu adab, anak muda yang tahu bagaimana harus menempatkan dirinya. Kok dalam hati saya, benak saya Kang Eep, apa yang kamu lakukan dengan membuat stigma-stigma seperti itu tentang Mas Gibran? Jauh panggang dari api kalau menurut saya. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena Mas Gibran bukan orang seperti yang digambarkan oleh Kang Eep itu tadi. Tapi Mas Gibran itu memang anak muda yang punya potensi, anak muda yang punya talenta. Dan saya yakin selama Pak Prabowo masih berkehendak untuk maju menjadi calon presiden yang akan datang, saya yakin Mas Gibran juga demikian halnya akan setia mituhu dampingi Pak Prabowo. Ini dua generasi yang bisa menyatu. Ini gak mudah Kang Eep, gak mudah. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini harusnya sesuatu yang harus kita syukuri sebagai satu keberkahan. Mana lho Kang Eep? Orang malah diutak ra genah. Oke, bolo, semangat. Mantap. Alih-alih memberikan solusi atau pemahaman yang mendalam, Reza justru merendahkan kapasitas Gibran tanpa menyentuh inti masalah yang sebenarnya. Di sini, kita akan membongkar kenapa pandangan Reza tidak hanya keliru, tapi juga jauh dari objektivitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang pakar sejati. Seorang pakar seharusnya bicara berdasarkan ilmu. Seorang ilmuwan seharusnya menyampaikan analisis berdasarkan data. Tapi apa yang kita saksikan dari Reza Indragiri? Seorang pakar psikologi forensik yang tiba-tiba berubah menjadi analis politik dadakan, tanpa metodologi, tanpa objektivitas, dan lebih mengandalkan sentimen pribadi. Ia, yang selama ini dihormati karena keilmuannya, mendadak melompat ke arena politik dengan narasi yang lebih mirip pesanan daripada kajian ilmiah. Pernyataannya tentang Gibran Rakabuming yang disebut sebagai beban pemerintahan Prabowo bukan hanya tidak berbasis data, tetapi juga terkesan emosional dan penuh praduga. Di mana letak psikologi forensiknya? Apakah ia tiba-tiba mendapat ilham untuk membaca isi kepala Gibran tanpa observasi, tanpa riset, tanpa wawancara mendalam? Ataukah ini hanya permainan kata untuk membangun opini negatif yang sudah dikondisikan sejak awal? Dari pakar menjadi pengamat politik asal bunyi Reza Indragiri, mengatakan bahwa Gibran adalah beban bagi Prabowo. Argumennya? Ia mempertanyakan kualitas, kapasitas, dan reputasi Gibran.